يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, rahmat kalawan salam mudah-mudahan dipacor golontorkeun ka paduka alam Nabi akhir zaman baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sadaya keluargana sareng ka para sahabatna, ka para tabiin tabiat katuguran sada selaku umatna. Anu pertama mudah-mudahan urang sing diangkat selaku umatna, anu kadua tiasa nurutkeun jejak langkahna. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan wa rasuluhu ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah memegang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang kami hormati sepuh bini sepuh keluarga besar Mbah Martarana. Tak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat dan rasa cinta. Dan terkhusus sahibul bait Abah Nuriman dan keluarganya, kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, panjang murah rezeki, amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya duduk di sini minta keikhlasannya. Secara ilmu masih kurang, diberikan kesempatan untuk bisa berbicara pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk diri pribadi dan umumnya untuk Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 kali ayat wabasyiril mu'minin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman? Maka para ulama menyebutkan yang pertama nukahiji tamkin fil ardi, kekuasaan bagi umat Islam di muka bumi, eta janji Allah. Nuka dua al jannah, surga ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah merek kabar gembira dina Al-Qur'an, nu maksud kabar gembira eta surga ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kumpulna urang sadaya di dia, insya Allah setiap tahun kudu boga tujuan besar. Tidak hanya sekedar kumpul di dunia, tapi kudu kumpul di surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuh Pak? Tujuh. Ibu-ibu setuju? Rugi lamun orang kumpul hanya di dunia, tetapi suksesna orang nyaeta bisa kumpul di akhirat di surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bayangkan Bapak dan Ibu,
kumpul di dunia, ya, setiap tahun keluarga Mbah Martarana kumpul setiap tahun, insya Allah senang, berkah, bahagia, betul Pak? Padahal orang masih mikiran naon, cicilan motor masih, cicilan mobil, cicilan imah, cicilan ember. Batur saja tuh kau lama. Tapi insya Allah bertemu dengan keluarga besar, ada kesenangan dan ada kebahagiaan di dalam hati. Padahal masih di dunia. Apalagi nanti kita kumpul di surgana Allah. Lamun geus abus ka surgana Allah, insya Allah moal mikiran cicilan motor geus eueuh deui, cicilan mobil moal aya deui, cicilan ember moal aya deui. Kumpul di dunia orang seneng, apalagi kumpul di surgana Allah. Jadi tujuan orang kumpul di dia mempunyai tujuan besar, nyaeta bisa masuk surga bareng-bareng, alhamdulillah. Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw ila rabbihim ilal jannati zumara, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Allah menyebutkan orang-orang yang bertakwa digiring masuk surga secara rombongan-rombongan. Jadi mudah-mudahan kumpulna orang sadaya setiap tahun jadi asbab rombongan orang keluarga besar Mbah Matarana abus kana surgana Allah. Amin ya robbal. Kumpulkan di akhirat. Terus ditanya, ka mana? Abus kasur, surga. Senang tuh Pak? Orang pelesir ka Pangandaran ke keluarganya, ditanya ka mana? Pelesir ka Pangandaran. Senang. Apalagi nanti kita dikumpulkan oleh Allah secara berombongan-rombongan, berkelompok-kelompok. Kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Oleh karena itu, marilah kita ikhlaskan niat hadir kita di sini mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mencari ridho Allah. Insya Allah, kalau sudah mencari ridho Allah, Allah akan memberikan surga. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin pertama, kumpulna orang di dunia mudah-mudahan jadi sebab orang kumpul di surga. Itu poin pertama. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan satu doa di dalam Al-Quran. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allah mengajarkan satu doa yang simpel tetapi hasilnya insya Allah sangat besar. Rabbana atmim lana nurona, ya Allah, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Waghfir lana, dan ampunilah dosa-dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Coba orang hafalkan enggak Pak? Ya. Di
Bismillahirrahmanirrahim. Enggak? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bapak dan Ibu, ayat ini atau doa ini adalah doa orang-orang yang beriman kepada Allah. Minta disempurnakan cahaya, baik itu cahaya di dunia, cahaya di alam kubur, atau cahaya di akhirat. Cahaya di dunia, berkah di Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat di Allah Subhanahu wa ta'ala, solusi kehidupan kita eta nu disebut dengan cahaya di Allah. Di antara amalan yang bisa menumbuhkan cahaya keimanan kita kepada Allah nyaeta baca Quran. Insya Allah keluarga besar Mbah Martarana, keluarga besar Mbah Martarana insya Allah bisa maca Quran. Jadi maca Quran insya Allah Allah tumbuhkan cahaya keimanan di dalam hati kita. Contoh, di antara keutamaan Al-Quran ada yang disebut dengan fadailul ayat atau fadailul suar, fadilah surat. Contoh surat Al-Baqarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Iqra'u surat Al-Baqarati fa in akhodaha barokatun wa tarokaha hasaratun. Bacalah surat Al-Baqarah. Siapa yang membaca surat Al-Baqarah berkah hidupnya. Barang siapa yang meninggalkan rugi hirupna. Jadi keluarga Mbah Martarana poin nu kadua kudu rajin maca Quran. Ibu-ibu siap entah Bu? Insya Allah. Bapak-bapak siapa? Siap, insyaallah. Kamari bulan Ramadan hatam sabra kali? Berkali-kali. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, siapa yang membaca surat Al-Baqarah berkah hirupna, siapa nu ninggalkan surat Al-Baqarah rugi di dunia ya. Saya mau bertanya, kira-kira siapa ente keluarga Mbah Martarana ngarutinkan maca surat Al-Baqarah unggal poe? Insya Allah naon ya. 280 genep ayat, 3 juz kurang 4 lembar. Jadi Bapak dan Ibu, hadis nu kadua Rasulullah menyebutkan, ma min baitin yuqra'u fi surat Al-Baqarah. Tidaklah ada satu rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah illa kharaja lahu syaiton, kecuali setan kabur henteu betah di rumah orang. Alhamdulillah. Jadi lamun imah orang hayang adem, tenang, rahmat Allah turun, berkah Allah turun, maca surat Al-Baqarah. Siap ente Pak? Siap? Beneran ya? 280 genep ayat. Nukatilu Rasulullah menyebutkan, man qara'a asyrata ayatin min suratil Baqarati, siapa yang membaca
10 ayat dari surat Al-Baqarah. Milih mana Pak? 10 ayat. Tadina 280 genep ayat. Aya nu hadis 10 ayat langsung milih anu 10. Milih mana? Nu 280 genep tak milih nu 10 ayat. 10. Tapi gajinya gede. 10 ayat. Minimalnya maca 10 ayat rutin surat Al-Baqarah. Arba'an min awaliha ayat 1 sampai ayat 4. Kemudian ayat kursi dan 2 ayat setelah ayat kursi. Kemudian yang terakhir 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. 4 tambah 3 jadi 7. 7 tambah 3 terakhir jadi 10. Milih nu mana? 10. 10. Masih 10 baik. Milih nu 10. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, poin nu kedua, keluarga Mbah Mertarana kudu rajin maca Quran. Siap ibu-ibu? Bapak-bapak siap? Kalau poin maca Quran, insya Allah. Jadi keluarga Mbah Mertarana harus mempunyai kekhususan. Kekhususannya tadi pada rajin maca Quran, insya Allah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam satu hadisnya, dibawakan oleh Al Imam Ibnu Katsir dan Ibnu Hayyan di dalam tafsirnya, ya Rasulullah, kaifa ta'rifu ummataka min bainal umami? Wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui umatmu padahal pada saat itu semua manusia dibangkitkan oleh Allah. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai orang yang hidup terakhir dibangkitkan oleh Allah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengenali mereka adalah umatmu padahal mereka semua manusia dan begitu banyak? Maka Rasulullah menjawab, yang pertama nukahiji a'rifuhum qurran muhajjalina min atharil wudu. Aku mengetahui umatku karena umat punya ciri khas nyaeta bercahaya dari bekas air wudu. Poin nukatilu, keluarga Mbah Mertarana kudu rajin wudu. Rasulullah menyebutkan, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku akan didatangkan, dibangkitkan oleh Allah dan mereka bercahaya dari bekas air wudu. Jadi wudu paling minimal 5 kali sebelum melaksanakan sholat berjamaah atau sholat wajib. Dan yang sunnah sebelum beraktivitas kita berwudu. Sebelum kerja wudu dulu. Sebelum ngajar yang jadi guru wudu dulu. Sebelum ngarit wudu dulu. Sebelum kasawah wudu dulu. Ibu-ibu, saya mau bertanya, bapak-bapak sebelum bekerja, mangkat kasawah, mangkat ngajar, wudu dulu Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak ulang jawab. Ibu-ibu wudu dulu bapak-bapak. Wudu dulu. Sebelum ngajar wudu dulu. Sebelum ngarit wudu dulu. Sebelum sholat wudu dulu. Buka puasa langsung wudud. Tas dahar wudud. Alhamdulillah. Jadi
yang diutamakan adalah wudu dulu, bukan udud dulu. Bolehlah udud, tapi jangan lupa wudu. Ibu-ibu, no penting wudu dulu, dandan dulu. Cuci muka wudu dulu apa dandan dulu? Wudu dulu. Tadi sampai mereka dia wudu ente. Alhamdulillah, solehahnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, poin kedua, keluarga Mbah Mertarana kudu rajin wudu. Ini baru bujang mana bujang? Yang ganteng Salmannya. Wudu ya, sering-sering wudu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, Rasulullah menjawab, a'rifuhum ya. A'rifuhum simahum fi wujuhihim min athari sujud. Aku akan mengetahui umatku, mereka itu adalah umatku, bercahaya dari bekas sujud. Jadi poin nu kasabraya kaopat, keluarga Mbah Mertarana kudu rajin sujud. Maksudna kudu rajin sholat. Ulah wani-wani ninggalkan sholat. Setuju? Ciri khas keluarga Mbah Mertarana berarti rajin sholat. Kudu rajin sholat. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi bercahaya dari bekas air atau dari bekas sujud. Kemudian yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, annahum yu'tuna kutubahum bi aimanihim. Ciri khas umat Nabi Muhammad diberikan catatan amal dari sebelah kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayuhasabu hisaban yasira. Siapa yang diberikan catatan amal dari sebelah kanan, maka diberikan kelancaran, kemudahan dalam hisab. Jadi mudah-mudahan keluarga besar Mbah Mertarana diberikan catatan amal di sebelah kanan, insya Allah. Maka yang paling penting, kita harus menjaga tauhid, menjaga keyakinan, menjaga akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keluarga Mbah Mertarana ulah sampai ngalakukan kasirikan. Kudu ngajaga tauhid urang. Kudu nyembah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam satu hadisnya, yusahu birajulin yaumal qiyamati. Seseorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yunsharu lahu, kemudian dia diberikan catatan amal yang jumlahnya 99. Jadi catatan amalna, bukuna jumlahna 88. Dan setiap catatan amal madal basori, sejauh mata memandang. Iji catatan amal sejauh mata memandang. Jumlahna 88. Loba catatan kejelekannya selama kehidupan di dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala fatakhruju lahu bitaqatan fiha
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian orang yang diberikan catatan amal 99 dan satu catatan amal sejauh mata memandang, kemudian diberikan satu kartu, maka hadis ini disebut dengan hadisul bitokoh. Diberikan satu kartu bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Jadi yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah menjaga tauhid kita, keimanan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sampai kita meninggal kecuali kita dalam keadaan Islam. Maka orang tersebut diberikan satu kartu bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan orang sadayana bisa nyekel tauhid, bisa orang bawa ke akhirat, kemudian Allah masukkan kita ke dalam surga. Da kartu nu orang, kartu nu aya ayeuna moal manfaat. Coba kartu naon bae, Pak? Sembako. Kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Pintar. Kartu lo banyak, Pak. Semua kartu yang kita miliki, bahkan meskipun kartu ATM jumlahnya 1 miliar, tetapi tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, moal aya manfaat. Nu orang butuhkeun nyaeta la ilaha illallah Muhammadar rasulullah. Jadi keluarga Mbah Mertarana kudu ngajaga la ilaha illallah Muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan aya manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf ceramahnya pakai bahasa Indonesia nggih, Pak. Nggih. Jadi abi teh putra di Ustadz Jamaluddin di Pengkolan Bentarsari. Aina domisili di Banyumas, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.